persentase penyandang buta aksara yang ada di Indonesia. Ada 11 provinsi dengan jumlah persentase penyandang buta aksara yang masih relatif tinggi dan masih di atas angka nasional, yaitu 2,7%. Buta aksara masih bisa ditemui di Indonesia meskipun jumlahnya jauh menurun dari tahun ke tahun. Aksara adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi tanpa menggunakan lisan. Hal ini digunakan dalam hal mempermudah penyebaran informasi. Bisa dibayangkan jika banyak orang yang tidak memahami aksara, maka pendidikan akan terhambat. Oleh karena itu, aksara menjadi dasar pendidikan sebelum masuk ke fokus utama pendidikan. Dalam hal ini, kami memiliki inovasi dalam menurunkan tingkat buta aksara di Indonesia. Kami hadir dengan inovasi yang berbasis digital dengan mempermudah informasi bagi orang yang buta aksara. Informasi yang diberikan berupa suara yang menceritakan tentang sejarah Indonesia dalam sebuah aplikasi. Hal ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang buta aksara agar tetap mendapatkan pengetahuan seputar sejarah Indonesia melalui aplikasi tersebut. Solusi yang ditawarkan dengan menggunakan aplikasi mengenal sejarah Indonesia ini, penyandang buta aksara di Indonesia masih bisa mendapatkan literasi walaupun tidak dengan cara membaca, yakni dengan cara menonton video yang ada di aplikasi tersebut. Perlu diingat bahwasanya literasi bukan hanya membaca, namun literasi juga bisa didapat dari pendengaran, penglihatan, dan apapun yang membuat kita paham. Jadi, aplikasi ini sangat cocok untuk membantu orang-orang yang buta aksara agar tetap dapat memahami sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Terdapat dongeng-dongeng, materi, ataupun cerita yang disertai gambar, misal dongeng Timun Mas. Nantinya bisa di-scroll ke bawah, apabila ditekan fitur sound, nantinya akan bisa berbicara sendiri. Sehingga para penyandang buta aksara hanya tinggal mendengarkan materi tersebut sambil berimajinasi melihat gambar-gambar yang terdapat pada layar. Rancangan aplikasi bisa kita lihat bersama gambar tagline yang pertama. Jadi setelah membuka aplikasi, tampilan pertama yaitu berupa pilihan materi yang ingin dipelajari. Di situ kita tinggal memilih mana materi yang ingin kita pelajari. Dan untuk tampilan yang kedua, setelah memilih materi, maka selanjutnya kita bisa memilih cerita mana yang ingin kita pilih atau kita dengarkan. Dan untuk selanjutnya pada tahap yang terakhir, muncullah cerita yang kita pilih tadi. Di situ selain terdapat sound untuk mendengarkan cerita, juga bisa sambil berimajinasi melihat gambar-gambar yang terdapat pada layar. Kegunaan aplikasi. Yang pertama, untuk meningkatkan literasi di Indonesia, khususnya tuna aksara. Mereka tetap bisa mengikuti literasi meskipun tidak bisa baca tulis. Yang kedua, membantu para tuna masyarakat, terutama para tuna aksara dalam menambah wawasan sejarah. Yang ketiga, para masyarakat tuna aksara dapat berkontribusi untuk membacakan buku-buku menjadi semacam audiobook yang nantinya bisa didengarkan oleh mereka yang tuna aksara. Keunikan aplikasi. Aplikasi mengenal sejarah Indonesia memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, memiliki fitur sound, yang mana dapat membantu para penyandang buta aksara dalam mengoperasikan aplikasi. Sound tersebut nantinya dapat berbicara sendiri sesuai teks yang akan dibaca, sehingga dapat membantu literasi pada penyandang buta aksara. Yang kedua, simple dan efektif. Yang ketiga, terdapat fitur gambar yang mempermudah buta aksara untuk memahami isi dari sejarah yang telah dibacakan. Jadi, mereka bisa langsung membayangkan sejarah yang terjadi. Dan yang keempat ialah dapat diakses 24 jam. Untuk pemasaran aplikasi yaitu yang pertama kita dari mulut ke mulut. Yang kedua, kita memanfaatkan media sosial yaitu yang pertama ada WhatsApp, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Berikut tadi merupakan aplikasi yang kami tawarkan, yaitu mengenal sejarah Indonesia dan diperuntukkan untuk penyandang buta aksara terkhususnya di Indonesia. Diharapkan mampu membantu masyarakat yang buta aksara agar tetap mendapatkan pengetahuan seputar sejarah Indonesia melalui aplikasi tersebut. Sekian dan terima kasih.